Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cek apakah sudah hadir semuanya? Nihil, berarti sudah berangkat semuanya ya? Ya, baiklah. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran ya. Silakan Ketua Kelas Mas Samsul untuk memimpin kita berdoa. Silakan dulu, siap gerak, berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang Ibu cek dulu apakah di bawah meja kalian, kursi kalian masih ada sampah. Silakan dilihat dulu. Kalau misalnya masih ada sampah, silakan diambil kemudian dibuang keluar. Sudah bersih semuanya? Udah ya. Tadi udah dipiketin ya? Ya. Oke. Baiklah. Kalau sudah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan untuk Mbak Ajeng maju ke depan memimpin kita menjadi dirijen, dan yang lainnya silakan berdiri di dekat tempat duduknya masing-masing. Berdiri tegak. Silakan Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Silakan semuanya duduk kembali. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Tadi sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Ya, bagus. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kan kita sudah membahas mengenai apa ya? Kita sudah menghitung apa? Pertemuan sebelumnya. BMI, BNR, terus menu sehat dan seimbang. Baik. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita ini tidak sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh? Lemas. Terus apa
akibat dari kalau misalnya yang kekurangan kalori, kalau kelebihan misalnya obesitas ya, seperti pada pertemuan kita sebelumnya ya, kan kita sudah menghitung jumlah kalori yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, berapa jumlah kalori yang tepat. Nah, tadi ada beberapa yang sudah kalian sebutkan. Kalau misalnya jumlah kalorinya itu tidak sesuai, ada yang lemas, kemudian letih ya. Jadi itu kan merupakan gangguan apa bukan? Iya ya, gangguan ya. Berarti bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Baik. Nah, Ibu mau tanya, apa sih penyebab dari gangguan sistem pencernaan ini? Ada apa saja? Bingung ya? Lumayan, iya. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Bisa kalian lihat di layar? Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar penderita GERD, peserta didik dapat mendeteksi organ pencernaan yang mengalami gangguan dengan benar. Selanjutnya, setelah membaca studi kasus yang diberikan, peserta didik dapat menganalisis penyebab penyakit tersebut dengan benar. Kemudian, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengkorelasikan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya penyembuhannya menggunakan teknologi sistem pencernaan yang tepat. Kemudian, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyajikan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan beserta organ yang mengalami gangguan, penyebab, gejala yang ditimbulkan, dan upaya pencegahan dalam tabel dengan benar. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mengkategorikan gangguan pada sistem pencernaan berdasarkan penyebabnya dengan benar. Iya. Jadi, itu tadi beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Ya, bisa diterima? Bisa. Oke, kalau bisa. Nah, setelah tujuan pembelajaran, di sini Ibu nanti juga akan melakukan penilaian. Penilaian apa saja? Ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk sikap, nanti Ibu akan observasi ya. Saat pembelajaran, Ibu nanti lihat siapa yang aktif, siapa yang mungkin belum aktif ya, saat diskusi maupun presentasi juga. Nanti harus aktif melakukan tanya jawab ya. Kemudian nanti ada juga pengetahuan tes ya. Sebelumnya kan kita tadi sudah melakukan pretest ya. Di awal nanti juga ada post test atau evaluasi di akhir setelah kalian melakukan presentasi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Seperti itu. Kemudian nanti untuk yang keterampilannya, asesmennya nanti mungkin pada saat kalian presentasi di depan ya. Bisa diterima? Bisa. Baik. Kalau bisa diterima, di sini Ibu punya motivasi. Bisa dilihat di depan? Iya. Apa ya motivasinya? Iya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Setuju? Setuju. Oke, baik. Untuk menambah semangat kita di pembelajaran hari ini, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel kelas. Tepuk semangat boleh ya. Silakan Mas Samsul kasih aba-aba, nanti kita yang lainnya mengikuti. Ayo teman-teman, ikuti saya. Oke. Tepuk semangat. 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 Toleh-toleh, 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 asik. Toleh-toleh, asik. Toleh-toleh, asik.
Terima kasih semua. Tepuk tangan. Ya, baik. Udah semangat sekarang? Udah. Oke, berarti di sini karena sudah semangat, berarti sudah siap ya untuk mulai pelajarannya. Siap. Ya, di sini Ibu akan menyajikan suatu gambar. Silakan kalian perhatikan di layar. Gambar apa ya itu? Orang sakit. Iya, kayaknya orang lagi megangin bagian perut ya, seperti kesakitan. Mengapa orang tersebut bisa terlihat seperti sakit? Kenapa? Mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Iya, sepertinya orang itu lagi mengalami gangguan pada sistem pencernaannya ya. Kira-kira organ apa sih yang mengalami gangguan di situ? Lambung. Apakah iya betul lambung? Kan kita belum tahu itu sakitnya sakit apa ya. Terus juga apa yang menyebabkan penyakit? Apa maksudnya gangguan tersebut? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, nanti silakan kalian tuliskan rumusan masalah yang kalian lihat dari gambar ini. Kalian buat rumusan masalah dan juga hipotesisnya pada LKPD yang nanti Ibu bagikan. Nanti Ibu membagikan LKPD-nya itu ada yang sudah di print bentuk cetak, ada juga yang melalui link LKPD ya. Jadi nanti kan Ibu bagi kelompok nanti ya, kelompoknya beda lagi, nggak seperti yang pertemuan sebelumnya. Nanti Ibu bagi, silakan didengarkan kelompoknya masuk kelompok berapa, siapa aja, nanti duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti LKPD-nya itu diisi ya. Sekarang Ibu bagikan dulu kelompoknya, nanti setelah itu Ibu bagikan link materi ajarnya, bahan ajarnya, dan juga link LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Seperti itu ya. Silakan didengarkan. Untuk kelompok 1 nanti ada Mas Samsul, Dina, Yuni, Apriani Gita. Ya, sudah jelas? Ya, nanti untuk kelompok 1 duduknya di sini ya. Kemudian untuk kelompok 2 ada Dimas, Anissa, Safitri, dan Niki. Nanti duduknya di meja yang situ ya. Kemudian kelompok 3 ada Yafi, Ajeng, Siti, Masruro. Nanti duduknya di sana ya. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4 ada Laila, Mutlia, Syahra, dan Rofi. Nanti duduknya di sana. Sudah jelas? Bisa kita mulai berkelompok? Bisa. Ya, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Kalau misalnya belum sesuai dengan kelompoknya, silakan cari. Tadi kelompok 1 mejanya di mana? 2 di mana? 3 di mana? 4 di mana? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, baik. Kalau sudah, ini akan Ibu share link LKPD-nya. Nanti juga Ibu bagikan itu yang sudah di print, yang sudah dicetak. Nanti silakan dalam satu kelompok itu harus bekerja sama ya. Jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang mengerjakan, tapi semuanya ikut mendapatkan tugas. Bisa dipahami? Oke, silakan dibuka untuk WA-nya. Ibu share melalui WA group, ada bahan ajar maupun LKPD-nya. Sudah masuk? Sudah ya. Jangan sampai keliru untuk
membuka linknya itu ada dua, ada yang LKPD dan juga bahan ajar. Silakan kalian melakukan literasi dulu untuk yang bahan ajarnya sambil menunggu ibu bagikan yang lembaran LKPD-nya. Diisi, jangan lupa identitas kelompoknya diisi. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya, silakan dibagi tugasnya. Untuk itu kan lembaran, boleh stempelnya di kertas dulu kalau apa nanti supaya lebih mudah nanti gampang disatukan kembali. Ya. Nanti silakan langsung diisi. Sudah menerima LKPD-nya semua? Sudah. Sudah, baik. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada kesulitan atau yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke ibu. Oke. Dibagi-bagi ya tugasnya. Ya, jangan hanya satu atau dua anak. Silakan diskusi, nggak apa-apa. Dibaca dulu. Di meja kalian juga sudah ada buku pegangan biologi. Boleh dari situ, boleh dari internet. Ya, kan bawa HP semua ya? Bawa. Oke. Pemberitahuan sebentar. Di situ nanti di akhir kalian kan ada kesimpulan ya. Nah, di kesimpulan itu nanti kalian buat dalam bentuk Canva. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai, kalian bisa presentasikan Canva-nya itu dan ditampilkan ke teman-teman. Seperti itu. Jelas? Ya, silakan kerjakan.
tidak masalah apa tidak bisa diakses dengan ancaman pidana. Belum ada kesulitan? Belum. Silakan. Ya, nanti kalau misalnya sudah selesai sampai kesimpulan, nanti ada yang nyicil anggota kelompoknya membuat di Canva-nya ya. Nanti dikirim lewat WA nggak apa-apa. Nanti ibu bantu untuk tampilkan hasilnya. Ya, dibagi-bagi tugasnya dalam kelompok. Punya kuota semuanya? Alhamdulillah, kalau yang nggak ada teknik sama temennya ya, sama teman dalam kelompoknya. Kalau misalnya wifi sekolah mengalami gangguan, silakan cepat-cepat ya ngerjainnya. Karena dibagi tugasnya ya, tidak hanya satu orang saja. Serius-serius ya kerjanya, bawa sampai ini.
Tadi kalau yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, berarti langsung dibuat dalam Canva kesimpulannya, ya. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikirim melalui WA ke ibu. Nanti ibu bantu untuk menampilkan di depan. Kalau misalnya kolom yang ada di LKPD kurang, ya di bawahnya nggak apa-apa. Yang penting bisa terbaca. Ada yang sudah sampai Canva. Ini kelompok 4 sudah. Lihat sebentar. Ya.
Ini linknya tak? Linknya ada. Ini bisa. Linknya mana? Ini dikirimin lagi linknya. Ulangi Pak. Sudah ada beberapa yang kirim kanvanya ke ibu. Yang lain masih ibu tunggu ya. Sudah selesai pekerjaan semuanya? Sudah selesai semuanya? Cepet ya? Iya. Yang paling tinggal kanvanya ya. Ada beberapa kelompok yang kanvanya belum dikirim ke WhatsApp-nya Ibu. Nanti masih Ibu tunggu. Silakan untuk kelompok yang belum mengirimkan kanvanya ke Ibu, Ibu tunggu, nanti Ibu bantu untuk menampilkan di layar. 5 menit lagi kita presentasi, siap? Siap, oke. Sebentar, kelompok yang sudah mungkin bisa diskusi lagi sama teman dalam satu kelompoknya untuk meyakinkan bahwa jawabannya itu benar atau belum.
Sudah selesai semuanya? Iya, ini udah masuk ke ibu, udah masuk ke WA-nya ibu kanvanya. Untuk kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah kirim ke ibu belum? Udah, yang Mbak Niki ya? Iya. Terus kelompok 3 sudah ya? Siti Masuro. Terus kelompok 4 sudah belum kelompok 4? Sudah kirim ke ibu? Iya. Berarti sudah semua. Berarti bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Baik. Sebelum ibu tunjuk ya, yang presentasi duluan. Silakan yang mau presentasi. Jadi kan ada nilai tambahan karena tanpa ditunjuk sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Siapa? Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oh iya, kelompok 1 nih, Mas Samsul, ya. Silakan Mas Samsul dengan temannya mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti ibu bantu untuk membuka kanvanya ya. Ya. Halo teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ahmad Samsul Ma'arif, teman saya Apriani Gita Lestari, terus Dina Waidatul Lestari dan Yuni Kurniatul Hasanah. Kami di sini akan mempresentasikan lembar kerja yang kami kerjakan tadi. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesisnya pada gambar tadi yang sudah ditampilkan, rumusan masalah yang kami kerjakan yaitu 1. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pencernaan? Jawabannya karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tidak higienis, dan pola makan tidak teratur. 2. Gangguan sistem pencernaan apa saja yang umum ditemui pada organ manusia? Jawabannya yaitu diare, sembelit, wasir atau hemoroid, GERD, dan tukak lambung. 3. Apa pengertian dari diare dan sembelit itu? Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, serta perubahan konsentrasi menjadi lebih cair. Sedangkan konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Kemudian pertanyaan nomor 4. Apa saja yang menyebabkan gejala penyakit asam lambung? Beberapa gejala asam lambung adalah rasa perih dan sensasi seperti terbakar di dada yang bertambah parah setelah makan atau setelah berbaring. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan endoskop? Endoskop merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa bagian atau organ dalam tubuh melalui celah atau bagian tubuh yang dirilis. Grade organ yang mengalami gangguan yaitu lambung. Penyebabnya lemahnya katup yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Gejala yang ditimbulkan seperti rasa perih di dada, sakit saat menelan. Upaya pencegahannya yaitu menghindari makanan yang asam dan pedas. 2. Diare. Organ yang mengalami gangguan yaitu anus. Penyebabnya makanan yang asam dan pedas. Gejala yang ditimbulkan seperti
buang air besar kurang dari 2 kali sehari. Upaya pencegahannya yaitu menghindari makanan pedas. Ya. Halo teman-teman. Ayo kita lihat kanva dari kelompok 1. Ya, bebas. Silakan lihat kanva dari kelompok 1, tapi tulisannya terlalu kecil ya? Iya. Yang belakang kelihatan nggak? Nggak. Iya, karena itu kan dari HP. Jadi nanti bisa di-share ya, Samsul untuk kanvanya di WA grup. Nanti silakan kalian lihat. Kalau ditampilkan di layar depan memang masih terlalu kecil, tidak bisa kelihatan. Ya. Silakan dibacakan. Gangguan pada sistem pencernaan. Disebabkan oleh mikroorganisme berikut. Gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang pertama diare, 2 disentri, 3 gastroenteritis, 4 sakit gigi, kemudian tukar lambung. Penyakit yang disebabkan oleh pola makan yaitu GERD, wasir, batuk empedu, mah, dan sembelit. Kemudian motivasi dari kelompok kami yaitu makanlah makanan sehat. Makanan sehat adalah obat yang paling ampuh atas setiap penyakit, tapi harus dikonsumsi sejak usia muda dan harus konsisten. Itu ya motivasi dari kelompok 1. Demikian presentasinya. Apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami? Silakan. Ya, silakan Anissa. Mic-nya tolong kasih ke Anissa. Apa makanan yang harus dihindari oleh orang penderita GERD? Makanan, baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok berapa, Mbak? 2. Makanan yang harus dihindari adalah makanan pedas dan asam. Cukup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ayo dari kelompok lain yang mau bertanya. Oh, antusias semua. Ya, dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok 4. 4. Atas nama? Atas nama layanan. Oh, layanan Nurma Maria. Ya. Bagaimana cara mengobati atau mengatasi gangguan sistem pencernaan? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok 4, Mas. Kelompok 4. Ya. Cara yang paling mudah dan paling mudah efisien ya dengan menjaga pola makan yang sehat, menghindari makanan yang pedas dan asam. Ya boleh kita mengkonsumsi makanan yang pedas, tapi tidak secara berlebihan. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu saja, kami akan menutup presentasi kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1? Bagus ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Itu juga sudah selesai kanvanya, tapi memang tulisannya kecil-kecil ya. Nanti bisa diedit lagi, mungkin hasil yang sudah fix boleh nanti dikirimkan lagi ke ibu. Seperti itu.
Kemudian untuk kelompok selanjutnya yang akan presentasi, kelompok mana? Silakan. Oke, kelompok 3 silakan maju. Silakan maju untuk kelompok 3. Tadi kanvanya sudah dikirim ke Oke, Ibu bantu untuk menampilkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini perwakilan dari kelompok 3. Saya sendiri Yafir Mustafa dan rekan saya. Acung Cahyani. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di sini kami membahas tentang 2 kasus yaitu mah dan sembelit. Adapun mah ini menyerang organ yang dinamakan lambung. Nah, dampaknya itu adalah seperti nyeri pada perut bagian atas, mual dan muntah, dan gangguan-gangguan lain. Nah, mah ini disebabkan oleh terlambatnya makan, lalu stres, konsumsi alkohol, terus mengkonsumsi minuman berkarbohidrat tinggi atau berkalori tinggi, nah dan merokok. Dan ada pun dari upaya untuk pencegahannya, yaitu mengkonsumsi makanan dalam porsi cukup, makan secara teratur dan berlahan, mengunyah sampai halus, hindari makanan pedas dan asam. Adapun kasus yang kedua itu adalah sembelit. Sembelit ini menyerang organ yang dinamakan usus besar atau rektum. Nah, penyebabnya adalah menurunnya pergerakan usus. Dan gejala yang ditimbulkan fases keras, harus mengakan saat BAB, merasa ada penyumbatan di rektum dan kesulitan untuk BAB. Nah, adapun upaya pencegahannya adalah banyak minum air putih, rutin berolahraga, konsumsi makanan yang berstrategi. Nah, demikian dari presentasi untuk kali ini. Kita beralih ke kanva yang kita tampilkan. Dari kanva yang dibuat oleh kelompok kami, itu ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama oleh mikroorganisme, bisa dibaca sendiri, kelihatan. Oke, lalu yang kedua ada pola makan yang tidak teratur atau tidak sehat, bisa dibaca sendiri karena waktu kita sangat singkat ya. Terus, ada Bu, ada waktunya? Oke, akan saya bacakan. Untuk mikroorganisme sendiri, yang pertama ada diare, disentri, tokar lambung, gastroenteritis, dan sakit gigi. Nah, untuk kasus yang kedua ada oleh pola makan. Yang pertama demam, GERD, konstipasi atau sembelit, IBS, IBD, batu empedu, wasir, dan intoleransi. Nah, adapun cara menjaga sistem pencernaan, yang salah satunya mengkonsumsi makanan bernutrisi. Yang kedua, hentikan kebiasaan buruk, punya makanan dengan baik, makan dengan khusyuk, olahraga teratur, makan makanan bersih, konsumsi cukup serat, cukup kebutuhan cairan, dan kelola stres. Demikian hasil diskusi. Masih ada ya? Oke. Pesan dari kelompok kami, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia adalah sehat. Karena apapun yang kamu nikmati di dunia ini tidak akan nikmat jika tidak sehat. Nah, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, waktu dan tempat kami persilakan. Namun hanya untuk 2 pertanyaan saja dari 2 kelompok tercepat. Oke, kelompok berapa Mbak? Kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4 silakan ditanyakan. Masih ya Kak? Enggak cukup. Ya, saya perwakilan dari kelompok 4.
izin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Oke, pertanyaannya adalah apa yang terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan mengalami gangguan kesehatan? Itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menjawab. Oke, silakan Mbak Aji. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang terjadi apabila salah satu sistem pencernaan mengalami gangguan kesehatan? Hal itu akan berpengaruh terhadap pembuatan enzim sehingga yang terjadi yaitu proses penyerapan makanan tidak berjalan dengan lancar. Oke, untuk pertanyaan tadi, setelah jawaban yang pertama ada jawaban yang kedua, yaitu apa yang terjadi pada salah satu sistem pencernaan gangguan kesehatan. Jika kita kurang menjaga atau tidak menjaga kesehatan pencernaan kita, maka itu akan menyebabkan banyaknya penyakit-penyakit lain yang akan menyusul, yang disebabkan penyakit tersebut tidak langsung diobati atau tidak dirawat. Oke, demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Lalu untuk kelompok yang kedua yang mau bertanya, silakan. Halo Pak, saya mau bertanya. Oke, dari kelompok berapa Mas? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1, silakan ditanyakan. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi serat, maka kita akan mengalami sembelit. Nah, apabila kita kurang mengkonsumsi serat, akan menyebabkan gangguan apa? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok berapa ya? Oh, kelompok 1. Izinkan kelompok kami untuk menjawab, Kak. Pertanyaan tadi, apabila kekurangan serat. Boleh dibantu oleh kelompok lain. Mohon maaf ya Kak, dari pertanyaan tadi apabila kekurangan serat. Jadi yang disebabkan oleh kekurangan serat itu sendiri adalah sembelit. Mungkin pertanyaannya, apabila memakan serat terlalu banyak mungkin ya? Bukan apabila kita kurang mengkonsumsi serat. Bukannya sembelit itu sendiri disebabkan oleh kekurangan serat. Terlalu banyak. Sembelit itu terlalu banyak mengkonsumsi serat. Oke, berarti ini kesalahan dari kelompok kami dalam berdiskusi ya Kak. Mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi sembelit itu disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi serat. Nah, sembelit sendiri itu adalah gangguan pencernaan yang kita kesulitan untuk mengeluarkan kotoran begitu ya. Nah, itu karena mungkin terlalu keras dan terlalu menggumpal gitu. Nah, sebaliknya jika kita kekurangan serat, itu akan terjadi keenceran pada kotoran kita atau mohon maaf tidak gitu ya. Oh iya, tidak salah maksudnya. Tapi gini loh, yang saya kayaknya sembelit itu disebabkan oleh kekurangan serat ya. Iya, berarti kelompok kami emang udah bener ya. Oke. Oke, saya mau tanya deh dari kelompok lain yang bener ini kelompok saya atau kelompok yang tanya nih? Dari kelompok 3, soalnya sembelit memang disebabkan karena kekurangan serat, sedangkan diare itu disebabkan karena terlalu lebih serat dan juga terlalu kurang menyerap cairan. Nah gitu ya. Jadi kelompok kami sudah benar dalam berdiskusi ya. Iya. Oke, tadi saya sedikit bingung karena saya disangka oleh kelompok lain. Jadi mohon maaf kalau ada problem di sini. Dan untuk kelompok 1 dari kelompok 4 tadi ya. Dari kelompok 4 sudah menjawab atau bisa dimengerti? Sudah. Tidak mau tanya lagi? Oke, kalau mau tanya pun kelompok 1 dari kami tidak menyiapkan counter lagi karena kami hanya 2 counter pertanyaan. Bila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun cara penyampaian kami mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke, baik. Kita masih ada waktu, jadi kita bisa lanjutkan untuk satu kelompok lagi. Silakan yang mau maju. Kelompok berapa? 2 atau 4? Boleh. Ada nilai tambahan, ya. Silakan. Berapa? Silakan. Kelompok 4. Boleh. Tadi sudah dikirim kanvanya ke Ibu? Sudah. Iya. Langsung saja untuk ke depan. Silakan kelompok 4. Oke, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nama saya Lela Nurkomariah dan ini di sebelah saya ada rekan saya yaitu Rofiatul Fadila. Oke, Rofiatul Fadila yang menemani saya. Saya akan membacakan gangguan sistem pencernaan di kata dari kelompok kami. Gangguan sistem pencernaan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu 1 mikroorganisme, 2 pola makan. Adapun gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu sakit gigi, diare, disentri, dan tukak lambung. Sedangkan dari pola makan yaitu grass release, GERD atau gastroesophageal reflux, batu empedu, IBS atau irritable bowel syndrome, terus konstipasi atau sembelit. Oke, itu gangguan pada sistem pencernaan yang sudah kelompok kami diskusikan. Untuk cara pencegahannya yaitu dengan cara menjaga pola makan yang sehat dan teratur. Lalu yang kedua, mengkonsumsi cukup serat, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu kekurangan. Memperbanyak lemak yang sehat, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti bisa obesitas. Terus cukupi kebutuhan cairan, hanya dicukupi ya, jangan terlalu kurang dan juga terlalu lebih. Nanti kalau kekurangan dapat mengakibatkan sembelit, kalau kelebihan kalau kekurangan dapat mengakibatkan diare dan kalau kelebihan dapat mengakibatkan sembelit. Kemudian punya makanan dengan baik, jangan masih kasar langsung ditelan ya. Terus yang terakhir yaitu olahraga dengan teratur, jangan malas-malasan dan jangan terlalu sering rebahan. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Cukup 2 pertanyaan. Ya, silakan dari kelompok 3. Dari presentasi dari kelompok 4 ya, Kak? Oke, dari kelompok 3 berapa ada sedikit pertanyaan yang disediakan. Apabila penyakit atau yang disebabkan oleh 2 faktor tersebut dibiarkan dalam jangka panjang,
atau tidak diobati, apa efeknya atau apa yang akan terjadi apabila hal tersebut dilakukan? Jelas pertanyaan dari saya? Jelas? Oke. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Semoga saja jawaban dari kelompok kami bisa memuaskan pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya menurut kami yaitu apabila kita tidak mengobati organ yang sudah terganggu, entah itu melalui pola makan kita ataupun mikroorganisme atau bakteri lainnya, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada organ tersebut sehingga organ tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Kalau manusia itu kan pekerjaan mereka dengan baik gitu. Kayak seperti gigi, kalau giginya sakit, gigi itu tidak bisa mengunyah makanan dengan maksimal karena kalau terlalu kasar makanannya itu dapat mengakibatkan gigi yang sakit. Itu contohnya. Terus lambung juga ya. Terus usus besar kalau sudah mengalami sakit nanti sulit untuk menyerap cairan. Puas? Belum enggak. Bila saja apabila hal tersebut terjadi dan organnya akan gagal fungsi ya kan? Iya, organnya akan mengalami gagal fungsi. Apabila organ tersebut gagal fungsi, apa bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain? Ya, dapat mengakibatkan penyakit-penyakit lain sehingga dapat mengakibatkan kematian juga karena organ tersebut tidak maksimal bekerjanya. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Oke, sama-sama. Sudah puas kan? Oke, ada pertanyaan lain dari kelompok 2 mungkin? Cukup? Kelompok 1? Cukup. Oke. Terima kasih ya karena kalian sudah merasa puas dengan presentasi kelompok kami dan juga jawaban dari pertanyaan dan juga jawaban dari kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Seru ya diskusinya tadi, ada yang belum puas, terus ada juga yang masih tanya lagi. Mungkin dari kelompok yang sudah presentasi ini sudah bisa menjawab rasa penasaran kalian mengenai gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Oke, di sini dari yang sudah presentasi tadi dan juga diskusi kalian, di sini ibu mau memberikan apa ya? Iya, reward atau penghargaan, tapi masih berupa tepuk tangan saja ya. Di sini ibu lihat ada kelompok yang paling aktif ya saat melakukan diskusi maupun presentasi tanya jawab juga ya, yaitu ada kelompok 4 yang tadi diwakili oleh Mbak Lela. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, yang lainnya juga sebenarnya sudah aktif, cuma bisa ditingkatkan lagi keaktifannya, gitu ya. Di pertemuan selanjutnya kalian juga harus lebih aktif. Jadi gantian ya. Untuk materi yang hari ini mungkin kelompok 4 ya yang aktif. Nah, untuk yang selanjutnya kalian harus bersaing juga, ya. Seperti itu? Bisa? Bisa. Baiklah, di sini berarti bisa kita simpulkan. Mari Ibu bimbing untuk membuat kesimpulannya. Ada berapa tadi ya penyebab dari gangguan pada sistem pencernaan? Berapa? Ada dua ya hasil diskusi kalian. Ada yang disebabkan oleh apa? Organisme dan juga pola makan. Tadi ada beberapa gangguan. Kalau yang disebabkan mikroorganisme tadi ada apa saja? Sakit gigi, terus diare, Diare, dissensi,
sebagainya, ya. Bisa ya membedakan? Iya. Nah, baik. Di sini Ibu juga mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, ini Ibu share untuk link evaluasinya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Siap? Linknya dalam bentuk Google Form. Silakan dibuka. Langsung dikerjakan dari sekarang. Mulai. Sudah masuk kan? Sudah bisa? Ya, silakan. Ada yang sudah sampai finish sepertinya. Ya, kita tunggu dulu sebentar untuk teman yang masih mengerjakan. Sudah selesai? Belum. Oke, ditunggu 2 menit lagi. Sudah ya? Iya, waktu mengerjakannya sudah habis. Jadi sudah selesai finish semuanya. Oke? Kalau evaluasi sudah, berarti di sini Ibu mau menanyakan beberapa hal terkait dengan refleksi. Mari kita refleksi bersama-sama, ya. Sudah? HP-nya nanti dulu kan udah selesai kan? Iya, udah selesai. Nah, Ibu mau tanya, sini, apakah pembelajaran kita menyenangkan hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, ya. Tadi kalian juga tanya jawab ya, sampai ada yang belum puas sampai tanya lagi, ya. Wah, jadi rasa penasarannya udah terjawabkan tadi. Nah, kemudian Ibu mau tanya, berarti hari ini apa sih yang sudah kita pelajari? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Angkat tangan coba. Angkat tangan. Ya, Yafi. Yang kita pelajari hari ini ada gangguan pencernaan yang meliputi 2 faktor, yaitu dari mikroorganisme dan pola makan. Oke, terima kasih Mas Yafi atas jawabannya. Jadi memang hari ini kita belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, dari sini Ibu mau tanya lagi, kita refleksi bersama-sama. Bagian mana atau materi yang bagian mana yang belum kalian pahami? Ada tidak? Ada tidak? Halo? Hai. Sudah paham semua ya? Iya tadi, alhamdulillah sudah paham semua. Karena tadi juga sudah ditanyakan ya, pada saat tanya jawab. Berarti, alhamdulillah berarti tidak ada bagian yang belum dipahami. Berarti sudah paham semua ya mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Oke, kalau sudah di sini sebelum kita akhiri pembelajarannya,
marilah kita menyanyi bersama-sama lagu daerah kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kedaerahan kita. Mau nyanyi lagu apa hari ini? Oh, Suara Jamu. Bisa semuanya? Bisa. Oke, bisa. Baiklah, silakan salah satu megang mic-nya supaya lebih rame. Siapa yang mau megang mic-nya? Oh, Mbak Ajeng. Silakan. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu rong telo. Suwe ora jamu, jamu pisang gawe telo. Kamu ayat ya? Suwe ora jamu, jamu rong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe telo. Terima kasih untuk yang semua. Mari tepuk tangan untuk yang semua. Ya. Ya. Terima kasih ya Mbak Ajeng ya sudah mau maju ke depan. Oke. Suwe ora jamu ya. Artinya apa suwe ora jamu? Iya, nanti silakan dicari artinya per bait dari lirik-liriknya itu ya. Baik, supaya tetap semangat walaupun ini sudah di akhir-akhir pembelajaran, mari kita yel-yel lagi ya, supaya kita tetap ceria. Oke? Siap? Gantian, siapa yang mau memimpin yel-yel? Tadi siapa ya di awal? Oh iya, tadi Samsul. Sekarang Mbak Lela ya. Oke. Tepuk semangat ya. Oke. Masih semangat kan? Saya coba semangat pagi satu kali ya. Semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Jentolen-tolen, jentolen-tolen, jentolen-tolen. Asik. Asik, tolen-tolen, asik. Lagi, tolen-tolen, asik. Oke, semuanya ya. Terima kasih. Iya, ternyata masih tetap semangat ya, walaupun sudah di akhir-akhir ini. Ya, baiklah. Di sini sebelum Ibu tutup ya, kan tadi kita sudah belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di sini tentunya kita harus bisa lebih bersyukur lagi ya atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan, yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Dengan menjaga Coba dengan menjaga kesehatan organ yang ada pada tubuh kita agar bisa tetap menjalankan fungsi mereka masing-masing. Dan ya itu aja. Terima kasih Mbak Lela. Ada yang mau menambahkan? Ya, iya. Jadi dengan apa? Kalau tadi menurut Mbak Lela, bentuk rasa syukur kita itu salah satunya dengan tetap menjaga kesehatan tubuh kita supaya organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik seperti itu. Jadi kalau tadi kita sudah belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan, berarti satu, kita harus menjaga pola makan kita, harus makan yang teratur ya. Waktunya sarapan, jangan keburu-buru berangkat sekolah. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengatur waktu. Iya, kalian harus menyempatkan untuk sarapan ya. Jangan berangkat sekolah buru-buru, nggak sempat sarapan langsung berangkat. Itu berarti nanti kita
ini nggak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan, padahal dari Tuhan, dari Allah sudah memberikan nikmat makanan yang begitu enak ya untuk kita makan. Masa nggak dimakan, tinggal pergi begitu aja, kan berarti kita kurang mensyukuri. Seperti itu ya. Terus dengan cara apa lagi? Berarti kita harus bisa memilih makanan yang higienis ya, yang bersih, yang terbebas dari mikroorganisme supaya tubuh kita tetap sehat, makanannya tidak tercemar, terinfeksi oleh bakteri dan yang lainnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya sudah tercemar, berarti bisa mengakibatkan apa? Iya, sakit perut ya. Nantinya bisa salah satunya berarti kayak diare. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Berarti dengan mempelajari materi yang hari ini, yaitu gangguan pada sistem pencernaan, berarti tentunya menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan ya. Tuh. Baik, karena waktunya ini sudah habis ya, jam pelajarannya kita sudah habis. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Mas Samsul. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik hari ini maupun kedepannya. Seperti itu ya. Ibu pesan, nanti silakan kalian boleh pulang, hati-hati di jalan. Kemudian sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian, kepada wali kalian di rumah ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.